Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, kali ini kita sekarang udah masuki capture ke 49 ya di tutorial Golang untuk pemula. Nah, di materi kali ini kita bahas tentang init dan blank identifier. Oke, langsung aja ya. Nah, kita bahas yang init dulu. Jadi, di Golang untuk membuat inisialisasi kita bisa menggunakan fungsi init ya. Jadi, fungsi ini akan dieksekusi otomatis sebelum fungsi main ya. Oke, jadi dia akan dieksekusi nanti sebelum fungsi main ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini biasanya cocok digunakan ketika kita membuat package berisi function untuk berkomunikasi dengan database ya. Jadi ketika kita membuat program yang isinya nanti koneksi ke database, biasanya ini kita bisa membuat function inisialisasi ini ya untuk membuka koneksi ke database ya gitu. Nah, untuk membuat init sangat mudah ya teman-teman. Kita cukup membuat function dengan nama init, udah gitu aja gitu ya. Nanti dia bakal dieksekusi sebelum function main gitu ya. Oke, kita langsung lihat contoh program initnya mungkin ya. Nah, ini contoh aja yang mungkin ya. Nah, ini kita membuat function init nih di awal nih. Nah, di sini function main. Jadi nanti meskipun dia nggak dipanggil gitu ya di sininya ya, nanti dia bakal dieksekusi di awal ya. Jadi nanti yang muncul ini dulu, ini adalah fungsi init, baru ini adalah fungsi main. Oke, biar lebih enak mungkin kita langsung praktek aja. Teman-teman jangan lupa seperti biasa buka VS Code-nya. Lalu kita bikin folder dulu, misalkan namanya go gitu ya, misalkan init, terus blank identifier gitu ya. Nah, gini aja ya namanya, bebas ya teman-teman mau namain apa. Oke, kalau udah udah dibuat, kita buka di VS Code seperti biasa. Nah, gini ya. Nah, kalau udah kebuka gini, nah ini ya udah kebuka. Nah, kita seperti biasa inisialisasi project dulu ya teman-teman dengan go modul gitu ya. Oke. Go mod init. Kita clear dulu ya biar enak. Go mod init kita samain dengan nama foldernya go init blank identifier gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, udah terbentuk go modnya. Nah, kita buat seperti yang tadi aja ya, seperti contoh yang tadi. Di sini kita bikin file main.go-nya, lalu kita definisikan package mainnya, mainnya. Nah, lalu di sini kita buat function init ya seperti tadi ya, misalkan di luar di sini dulu kita bikin function init. Nah, gini aja namanya init gitu ya. Namanya init, lalu di sini kita coba buat contoh sederhana aja, misalkan kita print line gini ya. Kita print line, kita kasih nama ini adalah fungsi init gitu ya. Nah, seperti ini. Dia ada di awal ya, di atas misalkan. Lalu kita di function main misalkan kita melakukan perintah cetak sebuah string, misalkan ini adalah fungsi main gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi kita cukup membuat fungsi dengan nama init aja ya. Oke, coba kita jalankan programnya. Go dan main.go. Oke. Nah, nih dia akan dieksekusi di awal ya sebelum fungsi main ya. Padahal kita nggak manggil si fungsi ini ya di sini. Nah, dia udah tereksekusi gitu ya. Ini adalah fungsi init gitu. Setelah itu baru ini adalah fungsi main ya. Jadi pada program ini fungsi init akan dieksekusi secara otomatis sebelum fungsi main dipanggil, sehingga hasilnya ini duluan ya. Init lalu main. Nah, kalau kita contoh istilahnya program ini digunakan untuk koneksi ke database, kita coba ya kali ya teman-teman ya. Misalkan gini ya, kita buat folder atau package dulu ya. Di sini misalkan namanya bebas nih, config, coba ya. Misalkan config gitu. Nah, di sini kita bikin file di dalamnya, di dalam si config ini. Misalkan namanya db.go. Nah, misalkan gitu. Kita namakan package config gitu ya. Lalu
kita misalkan buat sebuah variabel create connection gitu ya, string. Nah, kita buat di sini misalkan function init ya, func init gitu ya. Sini bikin function initnya, kita create connectionnya di sini, lalu kita misalkan stringnya PostgreSQL gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin functionnya ya, function get Postgres gitu ya. Nah, gini. Lalu balikannya string, lalu kita return si create connectionnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita mau mencoba untuk koneksi ke database, biasanya ya, membuat koneksi ke database dengan function init. Nah, seperti ini. Ini function initnya di awal, lalu di sini ada function get postgre-nya. Oke. Nah, untuk mengaksesnya kita di sini tinggal ini ya, teman-teman, ini kan udah ada nih, kita bikin aja di bawahnya ya, di sini ya. Nah, kita coba cetak ya, fmt, kita buktiin bahwa itu dicetak juga gitu ya. Nah, kita panggil ininya, package-nya namanya kan tadi config ya, config. Nah, di sini package, jangan lupa di ini ya, import ya. Ini karena saya udah menggunakan package Go, jadi dia otomatis ya ketika memanggil config, dia akan memanggil ininya ya, package-nya. Package config ini ada di sini gitu ya. Jangan lupa teman-teman diimport dulu kalau nggak otomatis. Tapi harusnya udah otomatis kalau menginstal package Go-nya, extension Go di VS Code-nya. Oke, config, lalu kita panggil si functionnya get postgre gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita coba jalankan ini kan kita memanggil function ini ya. Oke, kita jalankan. Gue run main gue lagi. Nah, ya, di sini ya teman-teman, ini PostgreSQL. Kita berhasil memanggil function init ya, padahal kita istilahnya nggak ini ya, di sininya nggak manggil function init ya, kita memanggil get postgre, tapi ini akan dieksekusi ya teman-teman, function init ini otomatis ya gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah program dijalankan maka akan tampil PostgreSQL-nya seperti ini, padahal function init belum atau tidak pernah kita panggil ya. Jadi seperti itu kalau misalkan teman-teman butuh sebuah function yang harus eksekusi pertama kali, sebelum apapun dieksekusi, kita bisa menggunakan function init gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya ke slide-nya. Nah, ini kita lanjut ke blank identifier ya. Jadi penggunaan blank identifier ini yang seperti ini ya, nanti di importnya kita kasih underscore pada statement import, digunakan untuk membuang hasil import yang tidak kita gunakan ya. Jadi ini dapat digunakan ketika kita hanya ingin mengimport package untuk menjalankan function initnya aja gitu ya. Jadi tanpa menggunakan semua istilahnya function atau simbol yang terdefinisi di dalam package tersebut gitu. Jadi kita mau pakai initnya aja gitu. Nah, jika package diimport namun tidak digunakan kan dia akan terjadi error ya gitu ya. Nah, biar nggak terjadi error, kita bisa menggunakan blank identifier ini gitu ya, seperti ini nanti. Nah, sebelum nama package-nya ketika melakukan import gitu ya. Jadi sebenarnya kita balik lagi ya ke kode. Nah, ini kita ini dulu. Nah, ini contoh program blank identifier-nya seperti ini teman-teman. Jadi nanti kalau kita hanya menggunakan function init dari si package tersebut, tidak menggunakan yang lainnya istilahnya gitu ya, kita bisa panggil si functionnya tapi kita kasih simbol ini underscore ini di depan nama package ya gitu ya. Nah, ini nggak bakal error dia. Kan biasa kalau ininya misalkan nggak dipanggil functionnya kan, dia harusnya kan nggak ada yang dipakai di package ini, dia kan pasti error gitu. Nah, biar nggak error, caranya tambahin underscore ininya ya di depan package ya. Oke, kita coba tes di ininya ya teman-teman ya, di program kita yang tadi udah kita buat. Nah, seperti ini, misalkan ini dari program package ini si get postgre-nya nggak saya pakai nih. Saya coba contoh, saya komen ya. Nah, dia komplain kan, dia misalnya dia error gitu tuh, dia ngasih tahu dia unused
Kalau kita save, nah dia hilang kan otomatis. Nah ini karena pakai extension GUI-nya tadi dia otomatis hilang nih. Jadi dia nggak dipakai gitu. Nah padahal kita mau pakai si initnya sih sebenarnya gitu ya. Coba kalau kita seperti ini, kita jalanin hasilnya seperti apa ya. Coba kita clear dulu. Gue run mainnet gue lagi. Nah ini sebenarnya dia function initnya istilahnya apa ini belum kepanggil ya istilahnya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau panggil gitu ya, jadi di tadinya di apa di importnya tadi kita tambahin underscore-nya gitu ya. Coba ya kita jangan komen dulu. Nah ini caranya gini, pakai underscore, nah spasi gitu ya. Nah di sininya tapi ininya kita buang dulu, kita contohnya kita nggak pakai dulu, misalkan kita nggak pakai si function get postgre-nya, kita hanya mau pakai initnya aja gitu. Nah kita hanya mau pakai initnya aja, tapi kita nggak mau pakai fungsi dianya gitu, seperti itu. Jadi caranya gini ya teman-teman, teman-teman tinggal tambahin underscore. Nah ini package yang tadi yang nggak ada underscore otomatis hilang. Nah ini kita kalau kayak gini kita bisa memakai istilahnya function init dari si package tersebut aja tanpa menggunakan apa simbol yang lainnya atau apa ya function-function di dalam package tersebut. Oke, coba kita jalanin ya. Nah ini sebenarnya si apa namanya istilahnya initnya kepanggil ya. Cuman ini karena kita nggak apa istilahnya memanggil apa-apa jadi nggak kelihatan di sini. Coba kita di sini tambahin dulu ya. Nah di sininya nih. Di sininya coba kita untuk membuktikan bahwa ini jalan gitu ya. Kita print aja di sini ya. Kita print misalkan di sini init saya dipanggil gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, coba kita lihat ya. Init dipanggil. Oke, kita membuktikan bahwa istilahnya kita bisa manggil itu ya tanpa kita memakai functionnya. Kita jalankan dulu programnya. Nah ini dia berhasil terpanggil kan function initnya ya. Jadi init itu bisa saya dipanggil ya di awal gitu ya, tanpa memanggil fungsi yang lainnya. Itu bisa menggunakan tadi ya blank identifier ini. Jadi kalau kita butuh hanya initnya aja gitu tanpa kita butuh function-function yang lainnya, itu di sininya pakai blank identifier aja teman-teman ya, pakai gini underscore lalu baru nama package-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke, hasilnya ini akan tetap dijalankan karena kita menggunakan blank identifier tadi ya. Jadi membuang hasil import yang tidak digunakan gitu. Karena kita menggunakan function init aja, jadi kita uh, nggak pakai function yang lainnya dari package ini. Jadinya dia bakalan terpanggil tetap gitu ya. Seperti itu ya teman-teman untuk uh, blank identifier dan function init gitu ya. Oke, kita balik dulu ya teman-teman. Oh, udah selesai ya teman-teman untuk materi init dan blank identifier ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan suka sama video saya, tolong like video ini gitu ya. Terus bagiin ke teman-teman lain yang lagi belajar juga biar ilmunya bermanfaat dan bisa sharing juga ya ke teman-teman yang lain. Terus kalau ada saran, kritik atau request materi lain bisa komen di video ini di channel YouTube ini. Lalu teman-teman jangan lupa subscribe video saya karena bakal ada tambahan materi-materi lainnya nanti, bakal terus update, nyalain loncengnya juga gitu ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.